Jakarta, Aceh hingga Surabaya terancam tenggelam tahun 2050. Bahaya pemanasan global menjadi isu utama pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden di kantor Direktur Intelijen Nasional. Dalam pidatonya tersebut, dia mengingatkan kembali mengenai perubahan iklim dan pemanasan global yang bisa saja mengubah doktrin strategis nasional. Biden menambahkan, dinas intelijen akan menjadi elemen penting bagi kekuatan AS saat akan menghadapi tantangan baru dan ancaman hibrida. Dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut. Jika pada kenyataannya permukaan laut naik 2,5 kaki lagi sekitar 0,7 meter, Anda akan melihat jutaan orang bermigrasi memperebutkan tanah yang subur. Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraan yang benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam? Suhu global dan permukaan laut terus meningkat setiap tahun mengakibatkan kota-kota yang memiliki pantai mengalami banjir yang sangat dahsyat. Beberapa kota bahkan tenggelam karena meningkatnya permukaan laut yang perlahan-lahan merambah pantai mereka. Sementara yang lain tenggelam karena eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga menciptakan perubahan tekanan dan volume yang menyebabkan daratan tenggelam. Jakarta menjadi kota yang paling berpotensi tenggelam. Permukaan tanah Jakarta disebut menurun hingga 6,7 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan. Sebagian besar kota Jakarta diprediksi tenggelam pada tahun 2050. Juru kampanye laut Kemspek Aisyah Nasution menentukan pada umumnya kota-kota pesisir di Indonesia terancam kehilangan sejumlah daratan di wilayah pesisirnya secara permanen pada 2 hingga 3 dekade mendatang. Dia berkata ada 4 faktor yang mempengaruhi wilayah pesisir seperti Jakarta akan tenggelam atau kehilangan sejumlah daratannya. Pertama, dia menyebut Jakarta dan kawasan pesisir akan tenggelam karena penurunan muka tanah. Kedua, perusakan ekosistem penting alami di pesisir laut, terutama mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Arif Syah menunturkan naiknya muka air laut dan pembangunan di kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan. Misalnya, reklamasi juga menjadi 2 penyebab lain yang membuat Jakarta dan sejumlah kawasan pesisir tenggelam. Dan kota lain di luar Pulau Jawa yang mengalami ancaman serupa tenggelam adalah Banda Aceh. Baru-baru ini hasil riset yang dilakukan oleh TDMRC Unsyah kembali menguatkan prediksi bahwa 3% dari wilayah Banda Aceh juga akan tenggelam permanen di 2050. Di sisi lain, Arif Syah berkata Indonesia juga saat ini secara umum menghadapi ancaman kehilangan sejumlah pulau-pulau kecilnya yang diperkirakan sekitar 2.000 km persegi. Berdasarkan data KKP tahun 2019, dia berkata sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap di tahun 2030. Arif Syah menambahkan pemerintah Indonesia dan pihak terkait perlu melakukan pengkajian ulang dan menaati rencana tata ruang termasuk di kawasan pesisir yang mempertimbangkan pemulihan kualitas lingkungan hidup, pelestarian ekosistem, dan pengurangan risiko bencana. Hal itu dinilai untuk mengurai dampak kerugian ekonomi dan sosial akibat tenggelamnya sebuah kota, perubahan iklim, dan perusakan lingkungan. Jakarta dan kota-kota pesisir lainnya di Indonesia akan semakin cepat tenggelam jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh menjalankan pengendalian pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan.